Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K 2022, yang mana di sini kami mendapatkan sebuah info ya, bahwasanya guru P1 tidak mendapatkan formasi. Katanya ada yang disingkirkan pelamar prioritas 3 dengan mapel yang sama. Tapi menurut admin itu tidak mungkin ya. Menurut admin itu tidak mungkin karena sudah sangat jelas ya urutan penempatan atau mekanisme P3K guru tahun 2022 itu sudah diatur sedemikian rupa, yang mana urutan jelasnya itu adalah P1, P2, P3 dan P4, sehingga sangat tidak masuk akal apabila P1 itu disingkirkan oleh pelamar prioritas 3 bahkan dengan mapel yang sama. Nah, kenapa kami membahas konten ini? Karena kami membahas di salah satu media elektronik ya. Kami melihat sebuah informasi di jpnn.com. Di sini dikatakan guru P1 tidak mendapatkan formasi. Ya, di sini guru P1 tidak mendapatkan formasi P3K, disingkirkan P3 untuk mapel yang sama. Aneh. Wow. Ini tentunya informasi yang cukup aneh sih menurut admin ya. Tidak mungkin P1 digeser oleh P3. Di sini kita coba lihat faktanya ya di jpnn.com Jakarta. Masuk hari kedua pengumuman dan pendaftaran P3K 2022 di SSC-ASN BKN, masalah mulai muncul. Sebenarnya di hari pertama sudah tampak, tetapi di hari kedua ada fakta-fakta yang aneh. Seperti itu ya. Jadi dikatakan juga oleh pengurus Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS, Ibu Hasna mengungkapkan pembukaan SSC-ASN yang tepat waktu layak diapresiasi. SSC-ASN tahun ini sangat berbeda dibandingkan tahun lalu. Sistemnya lebih canggih katanya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan untuk pembukaan akun SSC-ASN kali ini, kata Hasna, memang harus bisa IT karena semuanya butuh update browser. Kalau nggak tahu IT, molongo saja menunggu teman buka akun SSC-ASN-nya, kata Ibu Hasna kepada jpnn.com. Ya, betul sekali ya, karena pada saat kita akan melakukan proses pendaftaran itu kita akan diarahkan untuk langsung selfie otomatis Bapak Ibu ya, menggunakan kamera browser. Nah, tentunya apa yang dikatakan oleh Ibu Hasna ini benar, bahwa kita harus minimal ya memahami dasar-dasar IT karena browser itu akan diupdate Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini juga Ibu Hasna mengucapkan selamat kepada guru lulus passing grade yang mendapatkan kuota meskipun penempatannya belum ada ya, seperti itu ya. Jadi namun guru lulus PG sebagai prioritas 1 sangat bersyukur penantian panjang akhirnya memberikan kebahagiaan. Sayangnya, lanjut Hasna, di balik kegembiraan guru honorer ada banyak pelamar P1 yang menangis. Itu karena mereka tidak mendapatkan formasi. Ya, betul sekali ya. Kami harus akui bahwa di balik kegembiraan guru honorer lulus passing grade, pasti banyak juga di luar sana guru lulus PG yang menangis Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan formasi. Seperti itu ya. Nah, banyak temuan yang buat kami gemes banget, kata Ibu Hasna. Dia mencontohkan si A guru lulus PG dengan nilai tertinggi di kecamatannya, tetapi tidak bisa lanjut karena mata pelajaran mapel biologi yang di Ampu tidak tersedia lagi begitu notifnya diterima. Nah, anehnya, ujar Ibu Hasna, si B yang nilainya anjlok dan tidak lulus passing grade alias TL bisa mendapatkan prioritas 3, prioritas ketiga dengan mapel biologi di wilayah kewenangan yang sama. Seperti itu. Loh, kok bisa ya? Bagaimana konsepnya nih? Setahu saya kuota mengikuti guru yang PG dan kuota diberikan kepada guru yang masuk P1 dahulu dituntaskan. Nah, sekarang admin mencoba mengkaitkan ya. Ini kita blok dulu sedikit Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan, Ibu Hasta mengatakan si A guru lulus PG dengan nilai tertinggi di kecamatannya, tetapi tidak bisa lanjut karena mata pelajaran mapel biologi yang diampu tidak tersedia lagi begitu notifnya diterima. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya ini adalah kemungkinan besar notifikasi yang didapatkan oleh guru biologi tersebut. Di sini dikatakan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi helpdesk atau call center 11500 997. Kalau Bapak Ibu mendapatkan notifnya seperti ini, berarti Bapak Ibu
tidak bisa melanjutkan pendaftaran Bapak Ibu ya, karena mapel tersebut sudah habis di instansi Bapak Ibu. Jangankan P1, untuk P2 dan P3 bahkan P4 pasti akan habis, karena kita ketahui bahwa P1 itu yang pertama penempatan. Kalau memang formasi sudah habis pada saat P1 akan penempatan, mapel itu sudah tidak ada lagi, maka lebih-lebih lagi bagi mapel P2 dan P3 seperti itu. Lebih-lebih lagi P2 dan P3 bahkan pelamar umum dengan mapel yang sama tidak bakalan mendapatkan formasi juga, karena P1 saja tidak dapat Bapak Ibu ya. Jadi sangat tidak realistis ya, sangat tidak masuk akal jika misalkan P3 menggeser P1. Tidak ada itu, tidak ada istilah P3 menggeser P1, tidak ada istilah geser-menggeser Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau misalkan si B ini adalah P3, kemudian dia mendapatkan dengan mapel biologi di wilayah kewenangan SAM, belum tentu bisa lanjut pendaftaran juga Bapak Ibu ya, karena mapel biologi di daerah itu sudah habis. Jadi meskipun dia adalah P1, P2, P3 tetap tidak bisa melanjutkan pendaftaran, sehingga harus masuk dalam waiting list atau minimal turun prioritas kalau masih memungkinkan. Seperti itu Bapak Ibu ya penjelasan dari kami. Jadi istilahnya guru A ini yang lulus PG dengan mapel biologi itu sudah tidak tersedia lagi, sehingga notifikasinya muncul, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Kalau misalkan ada mendapatkan notifikasi seperti ini, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, maka Bapak Ibu bisa memilih turun prioritas. Tapi kalau kondisinya seperti ini, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini. Berarti secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu akan dimasukkan ke dalam waiting list seperti itu ya. Waiting list, kecuali kalau misalkan ada menu tambahan nantinya untuk turun status Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi di sini kayaknya ini kami katakan ini kemungkinan kesalahan judul Bapak Ibu ya. Tidak ada P1 yang disingkirkan oleh P3 bahkan dengan mapel yang sama, seperti itu ya. Nah, di sini dikatakan kejadian tersebut menurut Ibu Hasna terjadi pada beberapa teman di Kota Palembang yang sudah PG. Memang untuk guru P1, P2 dan P3 banyak yang mendapatkan formasi. Namun untuk guru PAI dan PJOK malah tidak mendapatkan formasi, padahal sekolahnya butuh karena PNS-nya sudah pensiun. Ibu Hasna memohon kepada pemerintah mengkaji lagi bagaimana kebijakan yang terbaik untuk guru. Tolong diselesaikan P1 sehingga tidak menimbulkan kekisruan sesama honorer. Apalagi banyak daerah tidak membuka formasi mapel bahasa Inggris sehingga banyak yang tidak terakomodasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat lagi, walaupun sudah mendapatkan formasi, Bu Hasna menegaskan tidak akan meninggalkan P1 yang belum diangkat tahun ini. Dia bersama pengurus lainnya akan terus berjuang untuk semua yang belum aman untuk mendapatkan hak guru. Dia berharap pansus yang sudah dibentuk Komisi 10 DPR RI bisa bersama honorer memperjuangkan hak guru. Tetap semangat dan solid, tebarkan kebaikan, semoga dimudahkan serta dilancarkan semuanya, amin. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya, tidak ada istilah menggeser guru lolos passing grade ya. Nah, ini ya, kalau misalkan salah satu guru ini tiba-tiba menjadi P3, itu tidak jadi masalah, karena syarat untuk menjadi P3 itu adalah terdata di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun ke atas. Tetapi itu tidak berdampak kepada P1 dengan mapel yang sama. Seperti itu ya. Kenapa? Karena sudah diatur di aturan resmi di sini Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada aturan resminya. Ini di sini sudah diatur di aturan resmi terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk pemilihan jenis seleksi nantinya itu ada urutan. Yang pertama itu adalah pelamar prioritas 1, kemudian pelamar prioritas 2, kemudian pelamar prioritas 3. Seperti itu ya. Jadi berurutan, kemudian pelamar umum. Nah, jadi intinya ketika Bapak Ibu mendapatkan notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas, maka Bapak Ibu bisa turun prioritas, tetapi tetap itu dikembalikan kepada pribadi Bapak Ibu, tidak ada paksaan. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu muncul keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, maka Bapak Ibu tidak bisa turun status juga karena tidak ada menu tombol turun status. Maka langkah terbaik adalah Bapak Ibu bisa bertanya di helpdesk atau call center 1500997, dan kemungkinan juga Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam waiting list. Tetapi kita tunggu saja ya kebijakan berikutnya dari pemerintah. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.